ini menantang Tuhan ya. Jadi di Menara Babel ini menunjukkan manusia menantang Allah gitu ya. Ini yang ketiga gitu ya. Manusia menantang Tuhan. Shalom rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini saya kembali menyapa kita semua, harap kita masih Oke. Belakangan ini juga saya penuh dengan tantangan, karena setiap mau menyiarkan siaran seperti ini, seringkali ada hal-hal yang harus ada kendala gitu ya. Saya minta kita sama-sama berdoa agar kiranya kemurahan Tuhan turun atas kita, dan biarlah semangat untuk memberitakan Injil tetap ada di dalam diri setiap kita. Baik, sebelum saya mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kemurahan daripada Tuhan, anugerah Tuhan yang gak pernah habis-habisnya buat kami. Kami bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh berbagian kembali di dalam mendengar kebenaran firman Tuhan, di dalam menikmati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang membimbing kami, menuntun kami, sehingga kami boleh digembalakan oleh kebenaran firman-Mu. Dan pada malam hari ini Tuhan Yesus, gembalakanlah kami domba-domba-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam setiap perkataan, tapi biarlah urapan daripada Allah turun atas hamba-Mu ini, dalam setiap pemikiran dan ucap bibir hamba-Mu ini ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata atas setiap kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa, menolak dari kuasa gelap iblis yang mau mengganggu konsentrasi dan siaran ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau patahkan, Engkau hancurkan kuasa-kuasa daripada si jahat Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh tetap disiarkan dan boleh tetap menuntun, membimbing kami domba-domba-Mu. Terima kasih Bapak. Pimpin waktu ke depan, juga buat hamba-Mu ini dan juga setiap rekan-rekan yang ada di rumah saja. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan terlambil di dalam Kejadian 11, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9 gitu ya. Saya akan bacakan buat setiap kita. Saya ambil pembahasan pada malam hari ini mengenai Menara Babel, dan nanti ada tema-tema tertentu gitu ya, secara tematik saya akan bahas nanti sampai kepada hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Nah, saya harus mulai dari Menara Babel dulu, apa yang nanti menjadi satu pembukaan bagi setiap kita, sehingga nanti saya akan menuju kepada hari Pentakosta di mana Roh Kudus turun. Dan sebelum itu saya akan coba bahas di Menara Babel. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukannya di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan
bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Dan ini pembacaan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Dan saya akan coba melihat bagaimana ketika ini manusia-manusia gitu ya membuat menara Babel ya. Ada hal ya, saya highlight di ayat yang ketiga. Mereka ini mendirikan kota atau menara yang puncaknya gitu ya. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya, itu yang pertama. Nah, saya meng-highlight lagi yang kedua, ada kita cari nama, ya, dan marilah kita cari nama, ya. Yang ketiga, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi mereka tidak mau terserak gitu ya. Jadi mereka mau menetap di satu wilayah, satu teritorial, demikian ya. Jadi saya melihat bahwa ada 3 hal yang tadi saya coba highlight yang akan coba kita bahas. Nah, yang pertama adalah ketika manusia-manusia ini bersatu hati, mereka ingin mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara. Nah, sebuah menara ini tentu menara yang cukup besar ya. Karena apa? Karena pada waktu itu kan mereka juga harus kota gitu ya. Jadi untuk populasi mereka gitu. Karena pada waktu itu anak-anaknya Nuh, kita tahu itu semua ditenggelamkan gitu ya. Jadi mereka ada satu generasi baru, lalu mereka mencoba mendirikan kota, punya anak keturunan daripada anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet gitu ya. Jadi anaknya banyak, jadi dia perlu tempat juga untuk bernaung gitu kan di masa-masa mereka gitu kan. Dan mereka akan membuat satu kota atau menara. Dan menara yang mereka buat itu hal yang kenapa Tuhan hancurkan gitu ya, menara Babel ini. Yang pertama karena mereka ingin mendirikan sebuah kota dengan puncak yang sampai ke langit. Nah, puncak sampai ke langit itu ini menggambarkan bahwa manusia ingin menentang Tuhan gitu ya, ingin menyamakan diri dengan Tuhan, ingin ingin menjadi seperti Allah gitu ya, sama seperti kejatuhan Adam dan Hawa pada waktu itu, mereka ingin seperti Allah gitu ya, tahu yang baik dan jahat, kira-kira demikian pada waktu Adam dan Hawa jatuh. Nah, pada waktu manusia mendirikan menara gitu ya dan kota gitu ya, ini penggambaran juga manusia ingin sekali seperti Allah gitu ya. Ingin menyaingi Allah, ingin mencoba datang gitu ya, seakan-akan dia datang kepada Tuhan gitu loh. Melakukan hal yang demikian, dan ini bertentangan dengan konsep keselamatan. Maka menara Babel harus dihancurkan ya. Karena hal-hal demikian menentang konsep keselamatan nantinya ya. Karena kalau bicara keselamatan, maka datangnya dari Allah, turun langsung anugerah Tuhan. Jadi tidak ada satupun manusia berdosa dapat datang kepada Allah kalau dia tidak mendapat anugerah. Kalau Kristus tidak turun mencari kita, maka kita sampai kapanpun kita akan menjadi domba yang tersesat. Tapi kenapa domba ini bisa datang kepada gembala gitu ya? Bukan karena domba ini mencari gembala, tetapi gembala itu mencari dombanya. Nah, begitupun dengan menara Babel. Bayangkan kalau menara itu benar dibangun gitu ya, sampai ujungnya setinggi langit gitu ya, tinggi sekali gitu ya berarti ya. Ini kan ada konsep bahwa manusia bisa mencari Allah gitu loh. Ini makanya harus dirobohkan. Saya melihat bahwa penggambaran ini kenapa Tuhan hancurkan, yang pertama karena akan mendapati konsep keselamatan yang salah gitu kan, akan mendapati kerangka berpikir yang salah, maka menara Babel harus dihancurkan gitu ya. Jadi manusia pun tidak dapat gitu ya untuk bisa membangun menara Babel dengan cara Tuhan mengacaukan bahasa mereka gitu ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ketika mereka mencoba membangun satu kota menara gitu ya untuk mereka dengan batu bata gitu ya, bakar baik-baik dengan tanah liat. Kita tahu ya, ini alat yang mereka gunakan adalah dari unsur tanda petik ya manusia. Manusia itu debu dan tanah gitu ya. Lalu mereka membangun satu menara kota gitu ya.
Kota ini juga perlambangan untuk mereka menutup diri, mereka melindungi diri, mereka menjaga diri mereka. Mereka semua ini penggambaran egosentris dari manusia gitu ya. Dengan batu dan tanah liat, batu bata dan tanah liat. Ini mereka ingin menggambarkan dengan usaha mereka, dengan cara manusia. Nah, ini konsep-konsep yang harus dipatahkan. Maka Menara Babel itu dihancurkan oleh Tuhan gitu ya, karena akan mendirikan satu paradigma yang salah gitu ya. Terlebih lagi dalam keselamatan. Manusia berusaha pikir manusia bisa gitu ya dengan cara manusia berdosa ini gitu ya. Nah, ketika menara atau kota didirikan, ini semua mengarah kepada egosentris. Jadi manusia mencoba untuk melawan Tuhan gitu ya, melawan Tuhan dengan cara dia mendirikan menara gitu ya. Dan juga mereka ini berasa bahwa mereka ini kuat, strong enough gitu loh, bisa gitu loh, hebat gitu loh. Jadi ada satu satu kekuatan yang bersandar pada kekuatan diri, bersandar pada kekuatan dirinya sendiri. Manusia bersandar pada kekuatan manusianya, tidak lagi bergantung kepada Allah. Maka Allah ini tentu tidak suka gitu ya. Maka Allah menghancurkan Menara Babel. Akhirnya Menara Babel pun tidak bisa dikerjakan oleh mereka gitu ya. Lalu mereka akhirnya juga terserak gitu ya. Dan ini penggambaran Menara Babel ini cukup menarik ya buat saya secara pribadi ketika mempersiapkan hal ini. Kembali mengingatkan bagaimana ketika sesungguhnya kita ini manusia yang terbatas, manusia yang berdosa, manusia yang terhilang. Jadi tidak mungkin dengan pengertian kita bisa mencapai Allah, bisa menemukan Allah gitu ya. Inilah ketersesatan kita sebenarnya. Kita harus sadar bahwa kita tanpa anugerah daripada Tuhan tidak mungkin saya bisa datang kucuk-kucuk gitu ya, percaya kepada Yesus gitu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka pada waktu Menara Babel dihancurkan, itu kita tahu bahwa dengan cara manusia, manusia tidak mungkin seperti tinggi ke langit, seakan-akan manusia mencari Allah. Ini nggak mungkin gitu ya. Kalau ini terjadi, Menara Babel itu akhirnya terbangun gitu ya, maka manusia memiliki konsep keselamatan yang salah ya. Konsep keselamatan yang salah, dan ini akan nggak ada habis-habisnya gitu. Menara Babel dihancurin aja, konsep keselamatannya sampai hari ini masih banyak yang salah gitu ya. Jadi saya berharap ketika kita tahu Menara Babel Tuhan hancurkan karena konsep keselamatan Allah, bukan dengan cara demikian. Yang kedua, manusia membangun kota dan menara itu sebenarnya mereka tidak lagi percaya pada janji Allah. Mengapa saya katakan demikian? Kita tahu pada waktu zaman Nuh, itu semua gunung yang paling tinggi pun terlelap oleh air bah gitu ya. Itu satu musibah yang tercatat di dalam sejarah gitu ya, umat manusia pada waktu itu. Semua Tuhan hancurkan gitu kan, hanya Nuh dan keluarganya gitu ya berada di dalam perahu gitu ya, di atas air gitu ya. Mereka tidak binasa, melainkan semuanya sampai binatang-binatang, hanya binatang-binatang sepasang-sepasang itu yang ada di perahu Nuh itu, semua yang ada di dalam bahtera itu yang diselamatkan. Semuanya yang di luar daripada itu binasa. Bayangkan nih, gunung yang begitu tinggi pun semua tenggelam. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Nah, makanya pada waktu itu Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi menghukum manusia dengan cara yang demikian gitu ya. Nah, ini janji Allah. Ketika itu kita tahu busur panahnya diletakkan ya, pelangi kita melihatnya gitu ya. Jadi di situ tanda Tuhan tidak menghukum lagi dengan cara demikian. Tidak lagi mau menghukum gitu ya, memberikan satu malapetaka seperti ini, musibah seperti ini, hukuman yang seperti ini tidak akan terjadi lagi. Ini janji Allah kepada Nuh. Nah, anak-anak Nuh gitu ya, pernah mengalami hal demikian. Dia berpikir gitu ya, dia waktu bikin menara juga ada unsur yang tadi kota penggambaran menjaga dirinya. Dia perlu protek dirinya karena dia nggak percaya janji Allah. Maka dia bikin menara yang tinggi sampai ke langit gitu kan. Sekalipun nanti ada air bah, Tuhan hukum, mereka terjaga. Mereka masih safe, mereka bisa selamat gitu ya.
Nah, ini kan konsep keselamatan yang salah nantinya. Maka Tuhan hancurkan menara Babel. Ya, ini menarik ya. Jadi saya melihat bahwa Tuhan hancurkan menara Babel ini karena waktu menara Babel ini terjadi, ini kan kacau nih, kacau balau gitu ya. Maka konsep-konsep ini akan berantakan gitu. Maka Tuhan gak izinkan gitu ya. Akhirnya Tuhan malah hancurkan menara Babel gitu ya. Nah, saya melihat bahwa manusia mencoba untuk tidak lagi percaya kepada janji Allah gitu ya. Pada waktu itu Tuhan sudah berjanji. Dia mendirikan menara, dia nanti suatu kali mau air bah datang lagi, dia sudah siap. Mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Nah ya, jadi tidak demikian ya. Jadi hal-hal demikian yang kayaknya akhirnya Tuhan harus hancurkan menara Babel. Nah, hal yang berikutnya kita tahu bahwa ketika saya highlight lagi bagian yang kedua adalah mencari nama ya. Marilah kita cari nama ya, cari nama. Ini bentuk satu keangkuhan ya, keangkuhan. Jadi di dalam sejarah manusia yang pada waktu itu membangun menara atau kota yang tingginya sampai ke langit ya, mereka ingin lalu mereka cari nama supaya mereka ini di dalam sejarah mereka membuat satu tugu peringatan gitu ya untuk keangkuhan mereka gitu, untuk lihat ini loh saya buat gitu, kira-kira demikian ya. Jadi banyak keangkuhan supaya ingin diingat gitu kan, ada satu jasa gitu ya yang akhirnya diingat dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi gitu. Ada satu bentuk keangkuhan ya, ini bentuk keangkuhan manusia. Seringkali kita melihat bahwa seperti itu ya. Jadi orang gitu yang membuat satu tugu atau apa ingin diingat ya, ingin diingat, ingin dikenang gitu ya. Tapi pada waktu manusia mencoba dalam bentuk keangkuhannya gitu ya, menara Babel gitu ya, mereka pengen diingat nanti dari masa ke masa bahwa manusia gitu kan sanggup, manusia bisa. Kebayang ya kalau menara Babel itu akhirnya terbangun gitu ya, maka mungkin kita akan ditanamkan nilai-nilai tuh. Dulu nenek moyang kita bisa. Ini konsepnya juga gagal lagi gitu kan, salah lagi ya. Manusia bisa, saya bisa gitu kan. Jadi di mana kebergantungan kita kepada Tuhan kalau demikian? Kalau kita berasa bahwa kita ini everything gitu kan, kita ini impossible gitu kan, kita ini sesuatu yang hebat, yang mustahil gitu ya. Ya, kita sedang mau mengalahkan Allah kalau seperti ini. Maka bentuk keangkuhan ini pun kita melihat ya, mereka sedang menantang Tuhan. Jadi menara Babel harus dihancurkan, harus dilululantahkan gitu ya, supaya menara Babel tidak jadi dibangun. Ya, saya berharap ini bagian yang akhirnya kita sama-sama renungkan bagaimana ketika rencana Tuhan gitu ya yang terjadi ya. Manusia berencana gitu ya, dengan cara mereka, dengan batu dan tanah liat tadi sebagai kekuatan mereka, cara mereka, pikiran mereka gitu kan. Ternyata hanya pikiran Allah, rencana Allah yang tergenapi gitu ya, yang terjadi gitu ya. Nah, saya melihat lagi meng-highlight di bagian terakhir tadi yang di ayat 4 bahwa supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya, ini juga menantang perintah Tuhan sebenarnya ya. Kita tahu pada waktu manusia diciptakan sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, salah satunya adalah mandatnya adalah kuasai dan penuhilah bumi. Menguasai dan memenuhi. Kalau misalnya hanya di sebagian kecil saja, itu bukan memenuhi, bukan menguasai. Jikalau dikatakan menguasai penuh, maka secara utuh keseluruhannya. Nah, ini mereka sedang menantang Allah. Allah suruh kuasai dan penuhilah bumi, mereka justru tidak mau menjalankan mandat tersebut. Nah, ini menantang Tuhan ya. Jadi di menara Babel ini menunjukkan manusia menantang Allah gitu ya. Ini yang ketiga gitu ya. Manusia menantang Tuhan. Ya, nggak mau. Dia nggak mau terserak supaya kita jangan terserak tuh. Bayangkan, jangan terserak, kita bertahan di sini gitu ya. Tuhan suruh menyebar, dia malah nggak mau, menetap diam gitu kan, pasif gitu ya. Tidak ya. Manusia begitu egosentris ya.
nggak mau di sini aja, nyaman, udah seperti ini. Jadi nggak mau memelihara gitu. Bagaimana mungkin akhirnya alam yang sudah di dalam dunia gitu, yang bumi yang sudah disiapkan bagi manusia, akhirnya hanya ke satu bagian kecil saja, ada bagian-bagian lain manusia tidak mau memelihara yang lain gitu ya. Bumi yang sudah diciptakan segala isinya gitu ya, harus dipelihara, harus ditenan dan lain sebagainya. Manusia nggak mau ya. Bayangkan ya. Jadi manusia mencoba melawan Tuhan terus gitu. Saya melihat bahwa keturunan dari Nuh pun kita tahu bahwa akhirnya lahir manusia-manusia itulah karena manusia memiliki natur dosa ya, natur dosa. Jadi kita tahu bahwa ketika manusia tidak mau berserak ini, kita tahu manusia sedang melawan Tuhan, dia tidak mau menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Nantang perintah Tuhan. Tuhan suruh A, dia malah B. Suruh ke kiri, dia malah ke kanan. Ya. Suruh ke atas, dia malah ke bawah gitu ya. Semua bertentangan gitu ya, bertentangan semuanya. Maka Tuhan hancurkan gitu ya. Tuhan hancurkan. Akhirnya mereka, rencana Tuhan yang jadi, yaitu mereka terserak ke seluruh bumi. Ya, mereka nggak bisa berbahasa gitu ya. Mereka nggak ngerti akhirnya, ini apaan nih gitu kan. Nggak ngerti mereka waktu mau bikin menara Babel, batu bata. Nggak ngerti sama sekali, ini suruh ngapain jadi ngapa, apa jadi apa. Semua Tuhan kacau balaukan. Ini rencana Tuhan ya. Tuhan kacau balaukan supaya mereka terserak. Ya, berserakan. Mereka akhirnya rencana Tuhan ya yang jadi, yaitu apa? Terserak. Mereka menyebar ya di dalam kehidupan ini, menyebar kepada wilayah-wilayah lain ya di bumi gitu ya, menyebar. Inilah kegenapan yang Tuhan berikan, yaitu kuasai dan penuhilah bumi. Makanya sampai hari ini kita berada di satu tersebar gitu ya, dari suku, ras, bangsa, bahasa gitu ya, tersebar gitu ya. Dan ini kehendak Tuhan. Maka menara Babel pun Tuhan hancurkan karena menantang Tuhan. Maka kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak manusia. Maka sia-sialah manusia yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan pikirannya, yang mengandalkan keyakinannya, kalau dia tidak menyerahkan sepenuhnya kekuatan pikiran iman yang ada dalam diri manusia gitu ya, untuk diserahkan kepada Allah gitu ya. Rencana kita serahkan kepada Allah gitu ya, maka sia-sia kita berencana. Karena waktu rencana kita itu bukan rencana kita yang jadi. Tapi kalau kita menyerahkan rencana kita ke dalam kehendak Tuhan, maka pasti terjadi. Nah, ini pentingnya bagi kita ya. Ya, saya berharap dari peristiwa Menara Babel ini kita dapat satu penggambaran, dicerahkan kembali, disegarkan kembali iman kita, karena Tuhan ingin kembali manusia menjalankan mandatnya. Tuhan berkehendak atas setiap rencana manusia, hanya rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang jadi. Dan Tuhan melihat bahwa ada satu konsep-konsep yang salah yang mau Tuhan hancurkan di dalam pemikiran manusia, khususnya mengenai keselamatan. Nah ya, khususnya mengenai keselamatan. Nanti saya akan coba kita running gitu ya, untuk kepada sampai ke hari Pentakosta. Kenapa? Karena di Menara Babel tadi dikacaukan bahasa, dan untuk nextnya itu saya akan bahas sampai menuju seperti itu gitu ya. Dan malam ini saya sudahi untuk mengenai peristiwa Menara Babel, sehingga kita mendapat satu gambaran di awal gitu ya, sebagai permulaan kita disegarkan, diingatkan kembali mengenai Menara Babel gitu ya. Nah, untuk nextnya nanti saya akan running untuk ke dalam hari Pentakosta gitu ya, di mana Tuhan justru rasul-rasul berbahasa yang berbeda-beda gitu ya. Nah, ini kaitannya seperti apa? Nah, nanti mungkin untuk nextnya seperti itu ya. Saya akan akhiri ngopi di rumah saja recovery malam hari ini. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan yang Tuhan berikan pada malam hari ini buat setiap kami. Kami mengucap syukur karena firman Tuhan yang begitu hidup, menyegarkan kami kembali untuk kami boleh sama-sama Tuhan diingatkan bahwa sungguh bahwa kehendak Tuhan yang jadi, dan kuasa Tuhan begitu dahsyat. Sekalipun manusia berencana, sekalipun manusia berusaha, tetapi tetap saja bahwa kehendak Tuhanlah yang jadi dan kuasa Tuhanlah yang lebih besar daripada kuasa kami.
Tuhan, ampuni kami manusia berdosa yang sering kali menantang Tuhan, yang kami tidak menyadari kami menantang Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Kami bersyukur menara Babel Tuhan, Tuhan gagalkan, Tuhan kacau balaukan, sehingga menara Babel tidak menjadi satu kerangka berpikir untuk generasi-generasi berikutnya mengenai keselamatan pada Tuhan saja. Kami berdoa, mengucap syukur karena menara Babel Tuhan gagalkan untuk dibangun, untuk didirikan oleh manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, dan saya tutup juga dengan saya seruput dulu kopinya. Tuhan Yesus memberkati.